Zaman kita sekarang ini luar biasa banget ya kan? Semua informasi rasanya ada di genggaman tangan, teknologi makin gila-gilaan. Tapi, di tengah semua ini, ada yang aneh, ada paradoksnya. Kita ini kayak tenggelam di lautan data, tapi haus banget sama yang namanya kebijaksanaan sejati. Dan yang bikin merinding, situasi ini ternyata udah diramalin ribuan tahun lalu. Dan ramalan itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Nah, ini langsung nembak ke pertanyaan intinya. Emangnya kalau kita tahu lebih banyak, artinya kita jadi lebih ngerti gitu tentang apa yang benar-benar penting? Itulah dilema besar di zaman kita sekarang. Dan kita bakal lihat gimana sebuah teks kuno ngasih perspektif yang relevan banget soal ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Era informasi. Kita kan sering bangga ya nyebut zaman kita ini era informasi. Tapi coba deh kita lihat sisi lainnya. Jangan-jangan ini sebetulnya era krisis pemahaman. Yuk kita lihat kenapa julukan itu bisa jadi lebih pas. Coba deh kita renungin poin-poin ini. Kita tahu skor bola semalam, gosip artis paling baru, atau analisis pasar saham. Tapi giliran ditanya soal kebenaran sejati, kita bingung. Kita bisa bikin AI yang canggihnya minta ampun. Tapi kok sama sang pencipta rasanya makin jauh ya? Kita ngumpulin data tentang apa aja. Tapi pertanyaan paling dasar, hidup ini buat apa sih? Malah seringkali nggak ada jawabannya. Inilah kekosongan di tengah kelimpahan. Nah, disinilah semuanya jadi, wow, menarik banget. Coba bayangin, ribuan tahun lalu di kitab Daniel, ada satu nubuatan yang kayaknya ngegambarin zaman kita sekarang ini dengan pas banget. Dikatakan di sana, pengetahuan akan bertambah. Ini bukan cuma soal penemuan sains, tapi soal ledakan informasi yang kita hadapi tiap hari. Oke, masuk bagian kedua, gimana nubuatan kuno ini jadi kenyataan? Yuk, kita gali lebih dalam lagi, gimana ramalan ini kebuka di zaman kita, dan apa sih makna spiritual di baliknya? Jadi, dulu di zaman Daniel, dia diperintahkan buat menyimpan dan memeteraikan kitab nubuatan ini. Artinya apa? Ya, waktu itu emang belum saatnya buat orang-orang ngerti sepenuhnya. Informasi ini sengaja disimpan buat satu generasi di masa depan. Generasi yang bakal ngelihat sendiri tanda-tanda yang udah diramalkan. Nah, ini dia nih yang keren banget kalau kita bandingin. Lihat pergeseran perintahnya. Di Daniel, perintahnya tutup, meteraikan. Ratusan tahun kemudian di kitab Wahyu, perintahnya kebalikannya. Jangan dimeteraikan, waktunya udah dekat. Wah, ini sinyal yang kuat banget kan? Kalau kita sekarang ini hidup di zaman pas meterai itu lagi dibuka. Perubahan ini langsung bawa kita ke inti masalahnya. Yaitu bedanya antara sekedar punya banyak informasi sama punya pemahaman dari Tuhan. Sama-sama pengetahuan loh, tapi hasilnya jauh banget bedanya. Di teks ini juga diramalin bakal ada pemisahan yang jelas. Jadi meskipun informasinya sama-sama meledak buat semua orang, hasilnya bakal beda banget. Yang bijaksana bakal paham, tapi yang lain enggak deh. Dan catat ya, ini bukan soal IQ atau gelar sarjana loh, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Oke, jadi ini dia dua jalurnya. Pengetahuan duniawi itu ya soal ngumpulin fakta, data, informasi. Siapapun yang punya internet bisa dapat. Tapi pemahaman rohani itu soal wawasan yang benar-benar ngubah hidup. Intinya bukan di otak, tapi di hati. Seberapa terbuka hati kita buat nerima. Biar gampang ngertinya, kita pakai analogi modern aja deh. Coba pikirin soal GPS. Kita kan bisa petain setiap jalan, setiap gang di seluruh dunia pakai GPS, ya kan? Nah, disinilah masalahnya. Kita bisa keliling dunia dengan akurat sampai ke meterannya, tapi giliran ditanya tujuan akhir hidup kita sendiri, kita malah nggak tahu. Tahu semua jalannya, tapi nggak tahu mau kemana. Nah, loh, itulah kosongnya informasi tanpa tujuan. Oke, kalau masalahnya adalah kebanyakan informasi tapi kurang pemahaman, terus solusinya apa dong? Nah, di bagian keempat ini kita bakal lihat kalau teks kuno ini nggak cuma ngasih diagnosis masalah, tapi juga ngasih resepnya. Gimana caranya jadi orang yang bijaksana? Jadi poin utamanya di sini, definisi orang bijaksana itu ternyata bukan soal siapa yang paling pintar atau paling banyak baca buku. Orang bijaksana itu adalah orang yang ngerti maunya Tuhan dan yang paling penting dia ngejalanin itu di hidupnya. Dan ini bukan teori doang loh, tapi praktis banget. Katanya orang bijaksana itu seneng banget nyelidikin firman Tuhan, bukan cuma baca sekilas. Terus mereka itu rendah hati, mau diajar, hidupnya taat, dan mereka bergantung banget sama pimpinan Roh Kudus atau tuntunan ilahi biar dapat pengertian yang benar. Analogi ini pas banget buat ngejelasinnya. Punya banyak informasi, itu ibaratnya punya peta. Penting, jelas penting. Tapi jadi bijaksana,
Itu kayak jadi pelaut jagoan yang nggak cuma tahu cara baca peta, tapi juga tahu gimana caranya ngelewatin badai pakai peta itu. Itulah bedanya antara teori sama kebijaksanaan yang bisa nyelamatin. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Gimana caranya jadi terang di tengah lautan informasi ini? Di tengah semua kebingungan ini, teks kuno yang kita bahas ini ngasih kita harapan, malah ngasih janji. Teks yang sama, yang ngomongin soal pengetahuan yang meledak, juga ngasih janji yang indah banget. Katanya, di tengah kekacauan, orang-orang yang milih kebijaksanaan itu bakal bercahaya. Mereka bakal jadi kayak lampu, jadi penunjuk arah buat orang-orang di sekelilingnya. Dan pada akhirnya, ini kembali ke pilihan kita masing-masing. Gampang banget kan di zaman sekarang buat kebawa arus, terombang-ambing sama informasi yang nggak ada habisnya. Pertanyaannya buat kita, mau ikut arus aja atau mau milih jalan yang beda, jalan kebijaksanaan itu? Dan inilah kesimpulan besarnya. Di zaman kita yang serba cepat ini, di mana pengetahuan nambah terus, fondasi yang paling kuat itu ternyata bukan soal apa yang kita tahu, tapi siapa yang kita kenal. Menurut sumber kuno ini, cuma mereka yang bangun hidupnya di atas pemahaman ilahi yang bakal bisa berdiri kokoh dan jadi terang. Sesuatu yang benar-benar perlu kita renungkan di tengah banjir informasi kayak sekarang ini.